ya. Bagi demam kita doakan semoga Ria cepat sembuh, anak-anak jaga kesehatan agar dapat mengikuti pelajaran ya. Ya, Bu. Jadi Ria sakit ya. Pekan anak, tidak lupa Ibu ingatkan kalian untuk tetap mematuhi prokes. Ya, Ibu apresiasi hari ini kalian semuanya sudah mematuhi prokes dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan tadi ya sebelum memulai kegiatan. Pekan anak, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian untuk menyiapkan diri sebelum kita memulai pelajaran. Nah, untuk memotivasi, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu apa? Ya, Tanah Airku. Silakan Elsa. Silakan mulai Elsa. Engkau ku banggakan Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur ramai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku yang ku lupakan, engkau ku banggakan. Baik, terima kasih Elsa. Silakan duduk kembali. Masih berdiri anak-anak, silakan berdiri. Merdeka, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Kamu semangat. 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 Oke, anak-anak silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, pada materi kemarin kita telah belajar tentang globalisasi. Globalisasi adalah dunia tanpa batas atau mendunia. Nah, kemarin kita juga belajar tentang Indonesia yang mempunyai posisi dan peran di negara-negara ASEAN, yaitu di bidang sosial budaya, kemudian di bidang iptek. Apa saja contohnya? Contoh dari kerjasama di bidang pertanian. Apalagi dari kelompok 1? Coba dari kelompok 1. Indonesia dan Malaysia membangun PLTU di Sumatera dan Kalimantan. Iya, selanjutnya coba dari kelompok 2 ada yang kamu ingat dari kerjasama Indonesia ASEAN. dan Singapura bekerja sama melakukan penelitian kemaritiman tentang penanggulangan bencana. Tentang kemaritiman, tentang penanggulangan bencana alam ya, tentang dari Indonesia dengan Singapura ya juga ya.
ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian setelah kalian mengidentifikasi, kalian akan menganalisis apa saja peran dan posisi Indonesia. Kemudian setelah itu, setelah kalian menganalisis, kalian menampilkan dalam LKPD per kelompok. Itu benar, seperti itu. Kemudian kalian akan menyajikan hasil percobaan kalian di depan kelas per kelompok dan kelompok kalian. Dan setelah itu kalian akan menganalisis petunjuk teks. Nah, untuk fokus materinya, fokus materi kalian untuk hari ini ya, fokus materinya adalah posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kalau kemarin di bidang sosial budaya dan iptek, hari ini kalian akan belajar tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang kedua yaitu magnet, dan yang ketiga itu adalah tentang teks formulir ya, petunjuk pengisian teks formulir. Nah, baik anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN? Nah, dalam bidang ekonomi berarti di situ ada jual beli. Nah, di situ ada jual beli, kegiatan perniagaan atau perdagangan ya. Nah, apa saja kegiatan perdagangan yang dilakukan di negara ASEAN? Contohnya kerajinan, hasil kebudayaan negara ASEAN. Nah, di situ ada jual belinya, di situ ada penjual dan pembeli antara negara ASEAN. Nah ya, kalau kemarin kita tentang globalisasi berarti dunia tanpa batas. Kita juga tanpa batas mengadakan perdagangan atau perniagaan atau jual beli dengan negara lain, seperti itu ya. Nah oke. Silakan kalian lihat di orientasi masalah. Ada gambar apa ya di situ? Nih, siapa nih? Tukang sayur. Ada di lingkungan kalian tukang sayur? Ada. Kalau yang di sebelahnya? Yang di sebelahnya? Kenapa tuh? Toko yang dipesan melalui HP Android, melalui internet saja, cukup ngomong saja langsung diantar. Nah, itu tadi ya. Nah, kalian bisa lihat di situ ada penjual sayur yang menjual sayurnya secara langsung, dan juga ada tukang sayur yang menjual barang-barangnya tidak secara langsung, yaitu secara online. Dia memasarkan produknya secara online. Baik. Posisi penting dalam perekonomian negara ASEAN. Ya pasti tahu ya. Jadi dalam bidang ekonomi Indonesia ini memiliki peranan penting ya. Nah, yaitu di antaranya adalah seperti batik yang mendunia. Jadi Indonesia melakukan jual beli dengan negara lain ya, dengan batik itu. Indonesia melakukan jual beli atau perdagangan dengan negara lain. Kalian silakan melihat video ini ya. Setelah kalian melihat video ini, kalian silakan tuliskan informasi penting. Kalian LKPD ya, kalian akan menganalisis, mengidentifikasi dan menyimpulkan apa saja posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi. Ini ada materi dan LKPD-nya. Kerjakan secara berkelompok. Baik, Ibu memutarkan videonya. Kalian silakan sambil dicatat informasi pentingnya ya.
Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan negara-negara ASEAN antara lain melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan, pengelolaan barang sejenis, membentuk komite negara penghasil minyak bumi ASEAN, membentuk pembuatan pakaian. Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala. Bentuk pertukaran barang yang ketiga yaitu pertukaran papan. Hasil hutan Indonesia seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN seperti kayu jati ke Malaysia, aluminium, timah putih, dan gas alam ke Malaysia, Filipina, dan Singapura. Kurang besar tempatnya, silakan kalian tuliskan di belakangnya ya. Ya, kalian buat seperti itu, cuma agak besar, jadi enak kalian tulisnya. Ya, silakan. Silakan memulai pekerjaan kelompoknya. Nah, setelah kalian menyaksikan tayangan video tadi, kalian mengidentifikasi dan menganalisis posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, kalian silakan buka di LKPD. Nah, di LKPD kalian akan disajikan pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN ya, pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Dan LKPD-nya. Baik, selanjutnya kelompok 2 bagaimana? Silakan dituliskan ke LKPD-nya masing-masing. Ya, baik. Oke. Bagaimana kelompok 1? Sudah dapat bentuk kerjasamanya? Besok menjadikan sambil berdiskusi ya dengan kelompoknya. 10 menit telah berlalu, silakan kelompok yang sudah siap. Kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mempresentasikan kelompok hasil kerja kelompoknya. Silakan maju sedikit. Ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Dana, saya dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, menjalin kerjasama pengelola barang sejenis. Silakan di kelompok 1 ingin menambahkan di nomor 1-nya, silakan. Menyediakan cadangan pangan. Menyediakan cadangan pangan. Ada tadi Kak ya? Ada tadi, cuma mungkin Win masih kurang keras suaranya, jadi tidak didengar oleh kelompok 1 ya. Ya. Ada tadi. Coba silakan kelompok 2 mungkin ada yang ditambahkan? Sudah tidak ada yang ditambahkan? Baik, tidak ingin ditambahkan, silakan tutup kelompok 1. Kelompok 3 Mas Ibu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, dari pemaparan kelompok 3 tadi, yaitu tentang posisi dan peran Indonesia dalam bidang ekonomi ya. Salah satu contohnya adalah mempromosikan dalam bidang pariwisata dan perdagangan.
Kemudian pertukaran sandang, pangan, dan papan. Satu lagi apa? Dalam bidang pertambangan, yaitu minyak bumi, timah, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, silakan kalian lanjutkan ke LKPD 2. Silakan kalian buka di LKPD 2. Silakan kalian buka di LKPD 2. Nah, tadi Udin dan teman-temannya telah jalan-jalan kan di pameran kebudayaan, di mana di sana melakukan perdagangan atau melakukan jual beli, ya kan? Melakukan kegiatan ekonomi di sana. Nah, setelah mereka pulang, mereka diberikan cenderamata oleh panitia di sana karena mereka telah menghadiri pameran budaya ASEAN ya, yang berupa cenderamata. Ya, mendapatkan cenderamata yang berupa gantungan kunci dan tempelan kulkas. Nah, di kulkas itu karena ada magnetnya, ya benar sekali. Kalau gantungan tempelan kulkas ini dilekatkan ke pintu kayu, bisa melekat nggak dia? Tidak bisa, kenapa? Di dalam tempelan kulkas itu ada magnetnya. Jadi apa ya, magnet itu bisa menarik benda yang terbuat dari besi ya. Nah, silakan kalian buka di LKPD selanjutnya. Ibu akan memutarkan video untuk kalian. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pengertian magnet dan bentuk magnet. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi untuk utara. Kompas merupakan alat penunjuk arah yang menggunakan magnet. Bentuk-bentuk magnet. Bentuk magnet ada bermacam-macam. Bentuk magnet antara lain ada yang berbentuk tabung, jarum, lingkaran, berbentuk hulu, batang, dan cincin. Sifat-sifat magnet. Gaya magnet memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan tolak-menolak. Jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Gaya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada bentuk magnet. Magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel. Perhatikan gambar berikut. Kutub senama akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub yang tidak senama akan terjadi saling tarik-menarik. Ayo perhatikan gambar ini. Menurutmu, apa nama bahan yang membuat magnet ini dapat menarik? Besi, ya kan? Dari video pembelajaran tadi, kalian telah mendapatkan informasi penting ya dari video pembelajaran tadi. Nah, silakan kalian menyiapkan barang-barang yang ibu minta kemarin kalian untuk menyediakannya, membawanya ke sekolah. Silakan kalian keluarkan dengan magnet yang telah kalian juga siapkan ya. Kemudian kalian silakan catat
kemudian nama jenis jenis bendanya dan hasil dari percobaan dengan magnet tersebut. Silakan kalian kerjakan. Nah, ya akan terjadi tolak menolak. Coba merah dengan merah. Kalian dekatkan, habis itu kalian lepaskan. Oke, silakan yang lain lagi. Kalian tuliskan gelas, kemudian bahannya dari apa tuh? Dari apa gelasnya? Nah, ya silakan ditulis. Nah, silakan kelompok 2 melakukan percobaannya. Coba kalian dekatkan. Kalian dekatkan yang sesama kutub, kemudian bisa nggak mereka menyatu? Iya. Nah, silakan dituliskan di LKPD-nya. Tuliskan di LKPD-nya. Ya. Ya. Jika magnet yang sama kalian dekatkan, kutub yang sama kalian dekatkan, kemudian yang berbeda. Coba Bernard dekatkan yang berbeda. Langsung tarik menarik ya. Nah, silakan dituliskan di LKPD-nya hasil percobaannya. Oke, 10 menit sudah selesai. Silakan kelompok yang ingin mengabarkan hasil kerja kelompoknya. Kelompok siapa yang sudah siap? Kelompok 3 sudah, kelompok 2 silakan kelompok 2. Mereka maju sedikit, Bang. Kami teman-teman. Lagi. Perkenalkan, nama saya Riko dari kelompok 2. Kami ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan magnet? Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda yang terbuat dari besi. Apa saja jenis magnet? Magnet batang, magnet Yang lain tetap simak ya. magnet jarum, magnet radang, dan magnet lingkaran. Apa saja yang terjadi jika magnet yang sama didekatkan tolak menolak? Apa yang terjadi jika kutub magnet yang berbeda didekatkan kan tarik menarik? Selanjutnya dari Dipo. Daftar percobaan magnet. Nomor 1. Sendok. Nama benar sendok. Jenis bahan besi. Hasil percobaan dengan magnet dapat ditarik oleh magnet. 2. Oleh magnet. Ginseng. Jenis bahan besi dapat ditarik oleh magnet. Yang lain tetap simak ya. Plastik. Jenis bahan plastik tidak dapat ditarik oleh magnet. Gelas Siapa kaca. tahu ada yang tidak Jenis sama? bahan kaca tidak dapat ditarik oleh magnet. Penggaris. Jenis bahan besi dapat ditarik oleh magnet. Kertas. Jenis bahan kayu tidak dapat ditarik oleh magnet. 1 dan 3 ada yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan? Hah? Sama semua hasil percobaannya? Iya, baik. Nah, tadi kalian sudah melakukan percobaan ya. Apa yang terjadi ketika kutub magnet yang sama didekatkan? Yang sama tolak menolak. Yang berbeda didekatkan akan tarik menarik. Bahan apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Bahan yang terbuat dari besi, bahan-bahan yang kalian bawa terbuat dari besi.
silakan kelompok 2 untuk mengakhiri presentasinya. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, baik anak-anak. Nah, kalian akan ke LKPD 3. Tadi setelah Udin dan kawan-kawannya mendapatkan cindera mata, mereka pulang dan mereka membawa sebuah formulir yang dibagikan ketika mereka menghadiri pameran kebudayaan negara ASEAN. Nah, formulir ini untuk mereka mendaftarkan lomba. Apa sih formulir itu? Nah, silakan kalian saksikan video pembelajaran berikut ini. Kita kembali belajar pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mengenal formulir kegiatan formulirnya. Di bawah ini adalah contoh formulir kegiatan. Sebagai latihanmu, ayo isilah formulir berikut di buku tugasmu. Anak-anak, itu tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran ya. Nah, kemudian kalian akan mengerjakan LKPD, di mana di LKPD yang ketiga ini kalian akan menyelesaikan soal-soal tentang teks formulir yang telah kalian saksikan tadi video pembelajarannya. Silakan. Ya. Isi sesuai dengan petunjuk formulir. Silakan dipilih salah satu temannya saja sebagai model. Baik, 10 menit sudah berlalu. Silakan kelompok mana yang sudah selesai dan siap untuk presentasi. Karena kelompok 1 belum tadi ya. Nah, silakan kelompok 1. Yang lain tetap simak. Jadi nanti kalau ada yang ingin ditambahkan, silakan ditambahkan. Kalau ada yang ingin komentari, silakan komentari dari kelompok 1. Agar dia saksikan, nanti kena cahaya itunya. Baik, ini silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Selamat pagi. Pagi. Saya dari kelompok 1 ingin memaparkan kerja kelompok kami. Untuk formulir adalah organisasi atau sekolah. Fungsinya untuk menuliskan identitas diri dan mendaftarkan diri. Iya. Diserahkan kepada panitia di masing-masing Bola. Ya, sudah ditandatangani? Sudah, ya sudah ditangani. Ya, jangan lupa kalau sudah ditulis, sudah diisi formulirnya, jangan lupa diberi tanda tangan dan nama jelas atau nama lengkapmu. Baik, dari kelompok 2 dan 3, apakah ada yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan atau ingin dikomentari dari penampilan kelompok 1? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah sama semua jawabannya nih, ya? Sudah benar ya? Baik, silakan kelompok 1 untuk menutup presentasinya. Ya, dari kami, terima kasih. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1. Nah, itu tadi ya. Jadi formulir adalah secari kertas yang berisi biodata diri yang digunakan untuk mengetahui data diri seseorang. Tujuannya adalah untuk mengikuti sesuatu perlombaan atau pendaftaran. Bagian formulir ada berapa? Ada 3. Apa saja? Bagian kepala
ekornya baru ke tanda tangan dan nama jelas ya. Itu tadi pemaparan atau presentasi dari kelompok 1, yaitu kelompok yang terakhir ya. Nah, jadi kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah posisi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama apa? Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi menjadi Inisiator. iya, menjadi inisiator. Terbentuk iya atau meang. Selanjutnya ada apa lagi? Oke, coba Digo. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN apa saja? Indonesia menjadi inisiator. Iya, menjadi inisiator AFTA, ASEAN Free Trade Area. Selanjutnya adalah selanjutnya menjadi penyediaan cadangan pangan bersama pertukaran sandang, pertukaran pangan ya, terbalik. Pangan, sandang, dan magnet. Apa itu magnet? Magnet adalah sesuatu yang dibuat dari buah benda untuk menarik suatu benda-benda lain. Ya, suatu benda yang dapat menarik benda yang terbuat dari Besi. iya, benda yang dapat menarik yang terbuat dari Bisa menarik benda tertentu. benda apa yang ditarik magnet? Logam, Iya, magnet menarik benda-benda tertentu. Ya, tentunya yang terbuat dari besi, kemudian baja, aluminium, aluminium, logam. dan nah, seperti itu ya. Kemudian selain menarik benda tertentu, magnet juga Elsa. Nah, apa itu pengertian formulir Elsa? Secari kertas berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Iya, secari kertas berisi pertanyaan-pertanyaan Tentang data diri. tentang data diri. Baik, selanjutnya berat. Apalagi bagian formulir. Sudah kepala formulir apalagi? Nama lengkap, Iya, nama lengkap, lalu jenis kelamin, iya jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir. iya tempat, tanggal lahir. Nah, coba siapa lagi di situ? Nah, coba Fabianus. Apa saja bagian ekor dari formulir? Tempat, tanggal pengisian dan tanda tangan. Iya, tempat tinggal, tanggal pengisian, dan tanda tangan. Baik, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini kalian isi secara mandiri ya. Kalian isi secara mandiri. Silakan ditulis nama masing-masing. Ya, silakan dikerjakan masing-masing ya. Ibu kasih waktu 10 menit.
bagian mana yang paling kalian sukai? Apakah bagian posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi, atau magnet, atau mengisi formulir? Silakan kelompok 3, kelompok 1. Dan peran Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi. Baik, untuk kelompok 2 mengisi formulir. Untuk kelompok 3 iya, magnet berarti ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita. Anak-anak telah mengikuti dengan baik. Terima kasih telah menyelesaikan LKPD dan soal evaluasi. Baik anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya silakan kalian buka di pembelajaran 2 ya. Di pembelajaran 2. Dapat halaman berapa itu pembelajaran 2? Ya. Nah, untuk PR-nya ada di halaman 14 ya. Untuk besok kita memasuki pembelajaran 2. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Silakan kalian bereskan perlengkapan dan buku tulis kalian. Besok tetap datang ke sekolah seperti biasa dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya, agar badan kalian juga sehat dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan jangan lupa besok juga masih kalian menggunakan masker ya. Kalau maskernya sudah kotor diganti ya. Oke. Nah, silakan dibereskan. Kita akan menyanyikan lagu daerah. Menyanyikan lagu daerah yaitu lagu Sajojo. Silakan anak-anak berdiri semuanya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Sajojo. Pembelajaran hari ini. Namun sebelum kita pulang, marilah kita berdoa agar kita diselamatkan oleh Tuhan dalam perjalanan pulang dan ilmu yang kita dapat hari ini menjadi bermanfaat untuk kita ke depannya. Silakan Digo untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anak, sekian pembelajaran